bukan bawa kutuk. Kita harus memberkati. Dengan mulut kita, kita harus memberkati saudara-saudara kita. Amin. Tindakan kita. Ya, saya kembali lagi ke ucapan. Kadang ada ucapan ini juga membawa sakit hati, menyinggung, menggosip. Apakah ini yang Tuhan inginkan dari kita? Tidak. Tetapi biarlah kita selalu berkata-kata di dalam kebenaran. Amin. Kebenaran yang daripada Tuhan. Jangan kita sempat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, siapapun itu. Tetangga kita, kawan kerja kita, dimanapun kita berada, tetap kita menghasilkan ucapan-ucapan yang membawa berkat. Dan yang kedua, pergaulan kita. Firman Tuhan berkata berbuah. Di dalam pergaulan pun kita harus menjadi contoh. Apa? Contoh yang baik atau contoh yang buruk? Contoh yang baik. Ini yang Tuhan inginkan daripada kita. Tanggung jawab yang Tuhan inginkan daripada kita adalah kita selalu berbuat baik. Berbuah baik, bukan pahit. Berbuah baik. Amin. Tanpa kita berbuah baik ataupun berbuat baik, niscaya kita bukan jadi berkat, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi batu sandungan. Tahu batu sandungan? Halo? Tahu batu sandungan? Apa itu? Orang lain berdosa sama kita karena tingkah laku kita. Itu jadi batu sandungan. Gara-gara kita, orang lain jadi berdosa. Itu jadi batu sandungan. Tetapi biarlah lewat tingkah kita, lewat pergaulan kita, lewat perkataan kita dalam sehari-hari, orang lain mendekatkan diri kepada kita. Karena apa? Karena keluar daripada kita adalah buah-buah yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Amin. Jadi tanggung jawab ini Tuhan titipkan bagi kita supaya kita tetap berbuah baik. Yang terakhir saya ambil contoh. Kenal dengan pisang? Saya tahu kita semua kenal dengan pisang. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana perjuangan pisang di dalam kehidupan dia untuk menuju menghasilkan buah. Ada banyak rintangan yang dihadapi. Dikala daunnya tumbuh, ada ulat-ulat yang makan daunnya. Dikala dia bertumbuh, ada orang yang mengambil daunnya. Dikala dia mau tumbuh, ada banyak rintangan dihadapi. Ada angin, ada macam-macam segala. Tetapi dia selalu bertumbuh dan bertumbuh dan berusaha bertumbuh. Dan di akhir daripada hidupnya, dia berbuah. Pernah merasakan buah pisang yang pahit? Pisang itu berbuah dengan manis. Dia meninggalkan di akhir hidupnya. Di akhir hidup pisang, dia menghasilkan buah yang manis. Dan di waktu dia bertumbuh, dia tumbuh lagi anaknya. Dia tidak pernah marah kepada anaknya. Dia tidak pernah marah kepada saingannya. Pasti dia bersaing di dalam tanah, memperebutkan itu zat-zat tanah. Tetapi tidak pernah iri. Dia tidak pernah dengki nengok saingan-saingannya. Dia tetap bertumbuh. Dan akhir terakhir sekali, dia menghasilkan buah yang menyenangkan siapa-siapa yang menyemakan dia. Baik itu mungkin tikus, baik mungkin itu burung, baik itu mungkin manusia. Manusia, siapapun mencicipi dia, buahnya tetap manis. Kalau bisa, biarlah kita berpadanan dengan pisang tadi. Di akhir hidup kita, kita juga berbuah manis. Amin. Halo. Amin.
kita harus berbuah manis. Sebagaimana pisang tadi, dia berbuah manis. Biarlah iman kita juga menghasilkan buah-buah yang manis, supaya lewat buah kita nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dimasyhurkan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam